Selamat datang di langkah terakhir, tempat cerita horor nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Hari ini kita akan memasuki rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, di mana suara tangisan, bisikan anak-anak, dan bayangan misterius masih menunggu orang yang berani masuk. Duduklah, nyalakan suara, dan bersiaplah untuk merasakan ketakutan yang nyata. Ini suara di balik jendela. Sore itu Arga dan Dina tiba di rumah tua. Cat mengelupas, kayu jendela retak, beberapa kaca pecah. Angin lembut meniup dedaunan kering, menimbulkan suara gesekan yang menusuk telinga. Dina bicara, "Aku ngeri Arga. Rumah ini lebih menyeramkan daripada yang kukira." Arga menjawab, "Tenang Dina. Ini cuma rumah tua biasa. Jangan terlalu takut." Langkah kaki samar terdengar dari lantai atas. Arga menoleh, tapi hanya melihat jendela pecah bergoyang pelan karena angin. Mereka berjalan menuju pintu utama. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka. Debu berterbangan saat Arga membuka pintu. Bau apek menyeruak masuk ke hidung mereka. Arga bicara, "Wah, ini rumah sudah lama ditinggalkan ya?" Dina menjawab, "Iya." Rasanya dingin dan aneh. Mereka melangkah ke ruang tamu. Sofa tua berlapis debu, kain sobek menutupi kursi, dan rak kayu yang retak. Di pojok ruangan ada boneka lusuh yang tersandar di dinding. Bayangan matahari sore menembus celah jendela, menciptakan siluet menyeramkan. Dina bicara, "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." Arga menjawab, "Jangan takut Dina, itu cuma bayangan." Suara pintu di lantai atas berderit pelan, seperti ada yang menapaki tangga. Arga mengangkat senter dan memeriksa, tapi lantai kosong. Dina tetap diam di ruang tamu, menatap Arga dengan ketakutan. Mereka menjelajahi dapur yang berkarat. Piring dan gelas tua berserakan. Aroma apek campur logam menusuk hidung. Pintu lemari terbuka sedikit, berderit saat angin masuk. Arga menemukan buku harian tua di atas meja. Debu menempel di halaman pertama. Tulisan tangan pudar menceritakan seorang anak yang hilang dan keluarga yang terus mencarinya. Dina bicara, "Arga, dengar itu." Ada suara ketukan. Arga menjawab, "Ah, mungkin itu tikus." "Jangan takut." Ketukan terdengar lagi, lebih jelas, di dinding sebelah. Pintu lemari terbuka sendiri. Bisikan samar terdengar seperti anak kecil memanggil mereka. Arga mengarahkan senter ke arah suara, tapi hanya bayangan pohon di luar jendela. Arga bicara, "Aku akan naik dulu ke lantai atas untuk lihat." Dina bicara, "Aku nggak mau Arga. Aku takut." Arga menjawab, "Tenang Dina, aku duluan aja. Kalau aman, kamu ikut." Arga menaiki tangga perlahan. Lantai berderit di setiap langkah. Dina tetap di bawah, menempel di pegangan tangga, menatap Arga dengan mata takut. Arga memeriksa lorong lantai atas. Lorong sunyi, beberapa pintu sedikit terbuka. Debu berterbangan. Arga memberi isyarat aman dari atas. Dina bicara, "Baiklah, aku ikut perlahan ya." Dina naik tangga sambil menempel di pegangan, menjaga jarak aman dari Arga. Di kamar atas, mereka menemukan foto keluarga tua di dinding. Wajah tersenyum tapi menyeramkan, seolah menyeringai. Arga menyentuh foto itu, dan rasa dingin menusuk tangan mereka. Dina bicara, "Aku merinding Arga. Rasanya seperti ada tangan lain menyentuhku." Arga menjawab, "Tenang Dina, jangan panik." Bayangan mulai muncul di jendela dan lorong gelap. Lampu senter mati sendiri beberapa kali. Arga mencoba merekam, tapi kamera menunjukkan sosok samar di belakang mereka. Tawa anak kecil terdengar dari lantai atas. Dina bicara, "Arga, aku hampir disentuh bayangan itu." Arga menjawab, "Tenang Dina, aku menahannya. Jangan panik."
Mereka menemukan foto keluarga tua, wajahnya tampak menyeringai. Suasana semakin mencekam. Lantai tangga berderit. Bayangan samar bergerak cepat di ujung lorong. Arga bicara, "Lihat, ini Dina." Wajah mereka aneh. Dina menjawab, "Aneh banget. Rasanya seperti menatap kita." Suara tawa anak kecil terdengar lebih keras. Lampu senter berkedip dan mati. Bayangan di jendela bergerak, membuat mereka mundur perlahan ke kamar sebelumnya. Arga dan Dina keluar sebentar ke halaman rumah untuk menenangkan diri. Pak Tua muncul dari jalan setapak. Pak Tua bicara, "Rumah ini berisi anak-anak yang hilang. Jangan ganggu mereka." Arga menjawab, "Tapi kenapa selalu ada suara di dalam rumah? Apa mereka ingin bicara?" Pak Tua menjawab, "Mereka marah, kesepian, dan mencari orang yang mengganggu tempat mereka." Mereka memutuskan masuk lagi ke rumah. Tangga ke loteng penuh debu dan retakan. Bayangan matahari sore menembus celah jendela pecah. Dina bicara, "Aku takut, Arga. Kita harus hati-hati." Arga menjawab, "Tenang, Dina. Aku di depan. Kamu ikut perlahan." Di loteng, mereka menemukan ruang rahasia penuh mainan tua dan coretan di dinding. Suara tangisan keras terdengar. Mainan bergerak sendiri. Arga bicara, "Dina, lihat ini. Sepertinya anak yang hilang ini." Dina menjawab, "Aku takut lihatnya, Arga. Seram banget." Suara tangisan semakin keras. Bayangan anak muncul di jendela, mencoba menarik mereka masuk. Lampu senter mati total. Hanya cahaya bulan menembus celah jendela. Pak Tua muncul di tangga loteng. Wajah serius tapi tenang. Pak Tua bicara, "Aku sudah lama menjaga rumah ini. Anak-anak itu, mereka hilang bertahun-tahun lalu. Aku menyimpan rahasia mereka agar tidak ada orang yang masuk dan mengganggu mereka." Arga menjawab, "Jadi, bayangan itu adalah anak-anak yang tersisa di rumah ini." Pak Tua menjawab, "Iya. Mereka kesepian dan marah, tapi aku tidak bisa membantu mereka." Dina bicara, "Aku takut, Arga. Mereka mencoba menarik kita." Arga menjawab, "Ayo keluar dari sini." Sebelum mereka benar-benar mendekat, mereka berlari menuruni tangga ke halaman rumah. Hampir terjerat bayangan. Saat menoleh, bayangan terakhir menatap ke arah mereka. Dina bicara, "Arga, aku nggak mau melihat rumah itu lagi seumur hidupku." Arga menjawab, "Kita harus pergi dan jangan pernah kembali." Suara tangisan dan tawa samar menghilang pelan di antara pepohonan hutan.